Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pendengar yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bulan Sya'ban, lebih rinci dan lebih banyak menyangkut dengan ibadah-ibadah yang sering dilakukan oleh Nabi dalam bulan suci Sya'ban. Kalau kita analisa menurut riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah, implisit dari hadis tersebut, Nabi meningkatkan ibadah beliau dalam bulan suci Sya'ban. Tak ubahnya seperti orang yang ingin melakukan turnamen, ingin mengikuti pertandingan, ingin mengikuti perlombaan, maka orang-orang tersebut akan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan tersebut. Tidak terkecuali perlombaan-perlombaan di kancah permainan bola kaki dan lainnya, di mana setiap orang-orang yang ingin tampil dan mencoba untuk bisa tampil maksimal, maka akan ada persiapan tidak hanya 1 bulan, bahkan hampir setahun. Tujuannya untuk bisa menjadi yang terbaik dan tidak mudah dikalahkan. Maka konsep ini juga dipakai oleh Nabi untuk menjemput, untuk mengawali bulan suci Ramadan, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka Nabi terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan membiasakan dirinya untuk beribadah puasa, yang mana puasa beliau dalam bulan Rajab lebih banyak di bulan Sya'ban kalau kita bandingkan. Saat sahabat bertanya kepada Nabi, "Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban sebegitu banyaknya?" Nabi menjawab, "Apakah kalian tidak tahu bahwa dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang mana banyak orang yang mengalpakannya." Contoh salah satu keistimewaan yang terdapat dalam bulan Sya'ban, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul berpesan bahwa malam nisfu Sya'ban, tepatnya pada malam ke-15, itu adalah malam di mana akan diampunkan dosa oleh Allah bagi setiap makhluknya yang bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan. Dan malam itu pula akan diangkat semua buku dan catatan kita yang telah dicatat oleh malaikat setahun penuh. Maka ada korelasi dengan ibadah yang sering dilakukan oleh umat-umat yang mayoritas Muslim, bahkan di tempat kami di Aceh. Ketika tiba pada malam nisfu Sya'ban, seraya masyarakat akan membaca Yasin, karena dalam sebuah hadis pula orang akan diampunkan dosa oleh Allah apabila membaca surat Yasin dari pagi dan sampai subuh, artinya semua waktu. Maka digabungkan antara dua pendapat tersebut, di mana malam nisfu Sya'ban diampunkan dosa, maka kita isi ibadah kita isi amalan kita dengan membaca Yasin pada malam tersebut. Yang selanjutnya kita lanjutkan hadis yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid tadi, di mana Nabi menjawab pada sahabatnya bahwa beliau berpuasa dalam bulan Sya'ban sebagai ajang untuk persiapan kala sampai bulan Ramadan nantinya tidak tercipta lagi tubuh yang kaku, yang terkejut dan merasa kaget dengan hadirnya bulan Ramadan, di mana kita harus berpuasa yang sebelumnya kita tidak menahan lapar dan dahaga. Simple, contohnya seperti orang yang tidak pernah latihan, tiba-tiba dia langsung ikut dalam sebuah pertandingan, baik itu pertandingan bola, voli dan sebagainya. Kalau kita tidak diawali dengan persiapan, latihan, training setiap harinya, maka kalau kita langsung terjun ke turnamen yang ada di sana, kita akan kewalahan dan kelelahan. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Maka dalam waktu ini, dalam video ini, kami mengajak kepada seluruh para pendengar, mari kita tingkatkan ibadah kita, lebih-lebih berpuasa dalam bulan suci Sya'ban, sebagaimana Nabi melakukan persiapan untuk beribadah di bulan Ramadan nantinya.
Kalau datang bulan Ramadan, kita tidak lagi menjadi pribadi yang terkejut. Puasa sudah terbiasa, membaca Al-Quran sudah terbiasa, lidah kita senantiasa terbiasa dengan zikir kepada Allah yang sering kita lakukan dalam bulan Sya'ban. Sehingga aktivitas lainnya akan mampu kita lakukan sebagaimana mestinya dalam bulan Ramadan nantinya. Semoga video ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Tunggulah paparan selanjutnya, dalam pertemuan selanjutnya, dalam video selanjutnya menyangkut seputar Sya'ban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.